Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana wa'idatan fi qulubil muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagian ajaran Islam itu bersifat elastis. Elastis artinya bisa berubah, bisa digeser, bisa disesuaikan dengan situasi, dengan keadaan, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu orang Islam. Yang bersifat elastis itu biasanya berkaitan dengan teknis, operasional, atau kaifiyah pengamalan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Bahwa dalam hidup ini suatu saat kita berada dalam situasi yang normal, tapi di saat yang lain kita berada pada situasi yang tidak sama dengan biasanya, yang disebut dengan situasi abnormal. Ketika situasi normal, maka ibadah kita laksanakan dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ketika situasi tidak normal, maka laksanakan ibadah itu dengan cara-cara tertentu, tetapi cara tertentu itu tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saat-saat ini kita umat Islam Indonesia dan juga umat Islam di seluruh dunia sedang mengalami situasi darurat COVID-19. Situasi di mana terjadi penyebaran virus yang bisa menular secara mudah dan secara masif. Dalam situasi seperti ini sama dengan kita berada dalam situasi darurat atau situasi yang tidak normal. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Situasi seperti ini terjadi bukan hanya pada zaman sekarang, pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman masa sahabat Nabi juga pernah terjadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas suatu saat ketika terjadi hujan lebat, muadzin disuruh merubah kalimat adzannya yang berbunyi hayya 'alas shalah, artinya marilah kita sholat di masjid, dirubah menjadi shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ketika adzan ini dikumandangkan, sebagian ada jamaah yang mempertanyakan mengapa dirubah dengan kalimat seperti itu, yang artinya mereka umat Islam tidak perlu lagi ke masjid karena ibadah cukup dilaksanakan di rumah. Mengetahui ada yang mempertanyakan seperti ini, maka Abdullah bin Abbas kemudian menjelaskan, hal yang saya lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang yang lebih mulia dari kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Rasulullah menjelaskan, saya tidak menyukai jika umatku sulit melaksanakan ibadah dengan datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat melalui jalan yang licin atau becek. Kasusnya ini berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu sholat fardu. Hanya karena melalui jalan yang becek dan licin ke masjid, maka itu tidak dikehendaki. Sebaiknya sholat ibadahnya itu dilaksanakan di rumah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah sebabnya mengapa tokoh-tokoh ahli agama kita, pemimpin-pemimpin kita
menjelaskan bahwa pada saat ini kita melaksanakan ibadah cukup di rumah masing-masing, tidak usah datang ke masjid, karena situasinya sama dengan yang pernah dialami pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat Nabi. Namun demikian, jika masih ada yang melaksanakan ibadah di masjid, insya Allah tetap sah adanya. Cuma perlu difahami bahwa sebenarnya yang diperintahkan Nabi itu melaksanakan ibadah di rumah. Ada hal yang lebih penting dari itu ketika kita mensikapi perintah, ketika kita mengambil sikap yang berbeda terhadap anjuran sholat di masjid atau di rumah. Hal yang penting itu adalah jangan sampai persoalan ini menjadikan permusuhan di antara kita, saling menyalahkan, bahkan saling mengolok-olok. Betapa kita menjadi banyak berdosa, padahal yang kita bicarakan adalah masalah ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam wabah penyakit dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.